Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV yang didukung oleh program cek kesehatan gratis dimulai serentak secara nasional bagi warga yang berulang tahun. Cek kesehatan gratis menjadi salah satu unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung pelaksanaan cek kesehatan gratis di Puskesmas Manukan Kulon, Surabaya, Jawa Timur. Menkes menargetkan program ini bisa menyasar 250 juta warga dalam 5 tahun. Sementara untuk 2025, Menkes menargetkan 100 juta warga. Menteri Kesehatan menambahkan, kuota cek kesehatan gratis ini 30 orang per hari, namun akan ditingkatkan hingga 35 orang sambil dievaluasi. Akan berlaku terus, jadi setiap tahun pasti ada alokasinya. Anggaran tahun ini 4,7. Ya, di tahun pertama bisa langsung 280 juta, kan belum tentu kan. Ini wartawan juga belum tentu mau menerima kenyataan di cek kesehatan, kan belum tentu. Ya mungkin kalau udah bisa 100 juta aja setahun, saya udah senang. Menurut saya mungkin dalam 5 tahun lah bisa 250 juta. Awal-awalnya pasti kan ya. Menko Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar bilang fokus program cek kesehatan gratis ke upaya pencegahan mendeteksi penyakit. Caimin mengklaim ini merupakan upaya pemerintah untuk preventif atau pencegahan terhadap penyakit. Cek kesehatan dimulai hari ini secara serentak di seluruh tanah air. Bagian dari misi Pak Presiden Prabowo dan pemerintah untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, terutama dalam rangka preventif, dalam rangka pencegahan dibanding kuratif atau penanganan kesehatan. Adapun syarat untuk bisa mengikuti program ini dengan cara mengunduh atau download aplikasi Satu Sehat Mobile. Selanjutnya isi biodata diri, waktu pemeriksaan untuk mendapatkan tiket. Setelah mendapatkan tiket, datang ke puskesmas atau klinik kesehatan sesuai dengan waktu yang dipilih. Sementara untuk mendapatkan fasilitas ini, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN minimal 1 bulan. Pemerintah menggelar program cek kesehatan gratis di 10.200 puskesmas di seluruh wilayah Indonesia. Untuk kuota atau jumlah warga yang diperiksa sebanyak 30 orang per hari dengan menganggarkan 1,6 juta hingga 2 juta rupiah per orang. Program cek kesehatan gratis dimulai serentak secara nasional bagi warga yang berulang tahun. Cek kesehatan gratis menjadi salah satu unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Kita ulas lengkapnya bersama juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Prita Laura dan Ketua Umum PBID Adip Kumaydi. Selamat malam, Dr. Adip juga Mbak Prita. Selamat malam. Selamat malam Priska, para pemirsa Kompas TV. Halo Dok, selamat malam. Selamat malam, saya ke Dr. Adip dulu. Kalau dari pelaksanaan hari ini dan juga cek kesehatan gratis yang diinisiasi Pak Presiden Prabowo Subianto, sebenarnya bagaimana ID mensupport ini dan apa saja sebenarnya komponen cek kesehatan gratis yang penting untuk masyarakat? Ya, jadi yang pertama tentunya apresiasi terkait dengan program yang dilakukan oleh pemerintah saat ini melalui Presiden Prabowo. Ini program yang memang sangat baik gitu loh. Dan kalau kita membenchmarking dengan beberapa negara yang berkaitan dengan mengkontribusi equity di dalam pelayanan kesehatan, maka upaya general check up atau pemeriksaan kesehatan ini memang seharusnya menjadi satu upaya langkah pertama yang harus dilakukan di dalam kita mengkolek sebuah permasalahan di bidang kesehatan. Karena apa yang kemudian kita dapatkan dalam sebuah proses berkaitan pemeriksaan kesehatan gratis ini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko, berkaitan dengan preventif promotif, tapi sebenarnya bukan masalah preventif promotifnya saja. Tapi dari sini kita punya data sebenarnya penyakit. Sehingga kepentingan di dalam pemeriksaan MCO ini tidak hanya sekedar, mohon maaf mungkin Mbak Prita, seremonial saja. Ya. Tapi ini harus bisa menjadi satu bagian, satu pendataan. Yang kedua, equity-nya.
Ya, jadi kalau udah bicara equity, ya mohon maaf, jangan hanya lewat satu sehat, karena nggak semua masyarakat Indonesia itu familiar gitu loh dengan satu gadget atau program aplikasi. Harus ada langkah-langkah yang kemudian mempermudah akses, ya. Oke. Accessibility, equity harus ditambah. Dan teman-teman dokter di semua institusi sebenarnya kita siap, bukan hanya puskesmas. Klinik fasilitas kesehatan mandiri pun kita siap untuk kemudian mendukung upaya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo saat ini. Kalau dari Mbak Prita, tadi sudah belanja cerita apa saja di lapangan dan apa evaluasinya di hari pertama ini? Ya, terima kasih Friska. Tadi hari pertama saya berkunjung ke Puskesmas Beji Depok dan kemudian melihat langsung bagaimana prosesnya dan mendapatkan data-data besarnya. Dan memang data-data yang ada di Puskesmas Depok ini sejalan dengan data-data besar pemerintah, di mana paling banyak masyarakat kita ini menderita the silent killer, yaitu adalah hipertensi dan diabetes. Sementara kalau kita melihat data secara nasional, ada hasil survei Kesehatan Indonesia yang di tahun 2023 menyampaikan hanya 1 dari 5 penderita diabetes di Indonesia yang mengetahui kalau mereka menderita diabetes. Dan saat ini Indonesia menduduki peringkat nomor 5 tertinggi di dunia untuk diabetes. Kalau kita lihat ya, jika kemudian penderita diabetes tidak ditangani secara dini, maka akibatnya kita tahu yang terjadi ya stroke, kemudian gagal jantung, gagal ginjal. Kita lihat banyak kemudian masih manusia Indonesia, gitu, orang-orang di Indonesia yang kemudian menderita dan kemudian mempengaruhi kualitas hidupnya, kualitas keluarganya, kualitas anaknya, kualitas bagaimana bekerja. Jadi ini data yang benar-benar hidup. Dan lagi kemudian saya cukup kaget juga ya melihat begitu ya untuk balita di Puskesmas Beji, ternyata di daerah Depok ini masih ada yang stunting begitu. Ada 25 data stunting selama tahun 2024 dan kemudian pneumonia pada balita 88. Jadi artinya di sini jika kemudian stunting kemudian bisa dideteksi dari awal, maka kemudian bisa dilakukan tindakan-tindakan akselerasi sehingga dampak stunting tersebut bisa dikurangi begitu ya. Dan memberikan kesempatan untuk memiliki hidup yang berkualitas, masa depan yang lebih berkualitas bagi anak-anak. Nah, Mbak Prita, misalnya tadi ada kasus stunting ditemukan. Ada rekomendasi dan juga apa biasanya kalau dari hasil tes kesehatan gratis atau misalnya tadi diabetes dan lain-lainnya, apakah ada bantuan juga dari pemerintah follow up dari hasil tes kesehatan gratis ini? Mekanisme yang disediakan pemerintah dari hulu ke hilir. Di hulunya adalah cek kesehatan gratis ini merupakan bagian dari program kesehatan yang terbesar pernah dilakukan oleh pemerintah pada saat ini. Kalau dibandingkan pada saat COVID saja, vaksinasi COVID ini menyasar 189 juta orang. Nah, saat ini cek kesehatan gratis menyasar kepada 281 juta orang, seluruh masyarakat Indonesia. Itu di hulunya. Setelah ketahuan kemudian sakitnya apa, kemudian masuk ke dalam jaringan JKN, di mana BPJS masuk di sana, begitu ya. Dan kemudian juga bisa kemudian masyarakat menggunakan layanan asuransi mandiri, dan juga bagi masyarakat yang tidak mampu, kita tahu ada BPJS penerima bantuan iuran, yang mereka tidak harus membayar iuran tapi bisa mendapatkan layanan kesehatan. Jadi bagaimana pemerintah mencoba untuk kemudian membangun kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas, masa depan anak-anak bangsa yang lebih menjanjikan begitu ya, yang lebih memberikan kesempatan bagi mereka mengembangkan potensi-potensi dirinya dari hulu sampai dengan hilir, Priska. Dokter Adip, kalau sejauh ini seperti yang tadi kan disampaikan oleh Mbak Prita, disiapkan mekanismenya dari hulu sampai hilir. Nah, yang jadi kendala sejauh ini yang belum tercover itu apa sih, Dokter Adip? Untuk misalnya tadi kasus stunting, diabetes yang ada di sekitar kita, apakah belum tercover di fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah sebelumnya atau seperti apa? Jadi yang pertama ini adalah perception. Jadi persepsi masyarakat itu berobat kalau sudah sakit. Karena mereka menunggu sakit, sehingga katakanlah kita punya jaminan kesehatan nasional, yang datang ke jaminan kesehatan nasional BPJS melalui vaskes-vaskesnya itu adalah kalau sudah merasakan sakit. Nah, paradigmanya harus dirubah sekarang. Dengan sekarang program ini itu adalah merubah paradigma, adalah paradigma sehat. Sehingga semua masyarakat kita dorong untuk kemudian mengecek kesehatannya. Dari situ kemudian kalau mamanya ketahuan, di follow up.
Nah, kenapa di follow up dikaitan dengan JKN tadi? Karena sekarang coverage daripada kepesertaan BPJS dari seluruh penduduk Indonesia sudah lebih dari 95%. Hampir semuanya universal health coverage gitu. Sehingga kalau kemudian apa yang kemudian kita lakukan saat ini sekarang kita merubah mindset. Jangan takut untuk diperiksa. Ini mindset yang harus kita rubah dulu. Sehingga lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Karena apa? Ini ada investasi. Jadi program kesehatan gratis ini ada investasi. Jadi mohon maaf kalau sekarang harus keluar biaya banyak, Mbak Prita, saya dukung. Kenapa? Memang harus sekarang seperti ini supaya kita punya peta. Peta kesehatan masyarakat Indonesia sehingga kita punya kemudian kebijakan strategis berdasarkan data yang kita bangun tadi sambil kemudian kita memperkooperatifnya. Kalau semuanya kita dorong kalau nunggu sakit, ini silent killer tadi yang saya sampaikan Mbak Prita, karena orang nggak merasa sakit soalnya. Sehingga akhirnya datang bukan dengan hipertensinya, datang sudah dengan ada kelainan penyakit jantung, penyakit ginjal, dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian perlu kemudian kita sampaikan kepada masyarakat, mari kita cek kesehatan ini sebagai upaya apa? Supaya kita tetap sehat, jangan sampai kita menjadi sakit. Ini yang justru juga harus digalakkan bahwa tes kesehatan gratis ini harus secara merata dilaksanakan secepat mungkin ya agar bisa dideteksi kalau ada potensi penyakit dan lain-lain. Nah kalau untuk Mbak Prita, skema yang disiapkan seperti apa? Karena kan kalau sekaligus juga tidak mungkin, ada anggaran yang membatasi. Untuk pembagiannya misalnya bayi, balita, orang tua itu seperti apa menurut kelompok umur dan kuota yang disediakan juga seperti apa Mbak Prita? Jadi sebenarnya pusat pelayanannya kan ada di puskesmas ya Friska. Nah kita mengetahui bahwa puskesmas ini sehari-hari pun juga sudah ada masyarakat yang perlu pelayanan kesehatan. Tentunya kita bicara mengenai kapasitas puskesmas dan juga kapasitas sumber daya manusia di sana juga tentunya tidak bisa langsung bludak seperti itu. Maka kemudian dibuat satu mekanisme, mudah-mudahan mengerti ya kata membludak ya, jadi langsung banyak begitu. Dan maka dibuat satu mekanisme ulang tahun. Jadi ini merupakan kado ulang tahun dari negara bagi masyarakat yang bisa dinikmati pada saat masyarakat ulang tahun sampai plus 30 hari sesudahnya. Jadi dengan mekanisme ulang tahun ini maka kemudian antrian dan juga jarak 1 bulan ini antrian bisa dikelola. Rata-rata 30 orang, begitu rata-rata kuota untuk satu puskesmas. Karena tentunya tadi saya katakan ini ada mekanisme pelayanan lain yang juga harus disediakan. Lalu untuk apa saja yang jadi di tes kesehatan berdasarkan kelompok umur, itu seperti apa perbedaannya Mbak Prita? Perbedaannya kalau untuk bayi 0 tahun ini ada deteksi dini seperti penyakit jantung bawaan, stunting tadi saya katakan, kemudian hipotiroid dan kemudian juga ada kongenital ya nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Adib. Untuk anak 1 sampai 6 tahun ini ada deteksi masalah gigi karena ternyata kemudian kami juga mengetahui bahwa hampir 70% masyarakat Indonesia punya masalah dengan karang gigi begitu ya, akan menyebabkan kualitas giginya juga berpengaruh. Karies gigi begitu ya menyerang, kalau untuk anak-anak menyerang 93% anak di Indonesia menderita karies gigi, bayangkan. Dan kemudian untuk remaja 7 sampai 17 tahun ada deteksi dini diabetes yang ini kita juga tahu meningkat begitu ya. Kemudian di dewasa 18 sampai 39 tahun ada pemeriksaan untuk pencegahan diabetes, jantung, stroke, obesitas dan juga tentunya ada jiwa juga di sini. Kita tahu di sini juga sudah mulai ada kesadaran masyarakat sudah meningkat mengenai kesehatan mental. Di sini juga ada pemeriksaan kesehatan untuk jiwa. Serta untuk lansia ada pemeriksaan untuk pencegahan stroke, kanker dan juga jantung. Nah, kalau dari sisi Dr. Adib, apa yang sudah di-cover oleh pemerintah tadi sudah cukup atau belum untuk cek kesehatan gratis untuk deteksi dalam tujuannya itu kan preventif dan juga kita bisa mendeteksi jangka panjang apa saja yang bisa diatasi, dokter. Ya, jadi memang kalau kita bicara terkait dengan data dasar kita sudah punya. Tadi disampaikan Mbak Prita itu ada data dasar. Jadi pemeriksaan 0 sampai 6 tahun, 6 kemudian sampai 12 tahun, ya. Itu ada data dasar dan kemudian kita tahu bahwa problem-problem penyakit di usia-usia seperti itu apa. Tapi yang memang belum jadi penguatan adalah pada saat kemudian kita ini berlandaskan hanya kepada FKTP-nya puskesmas. Ya, puskesmas selama ini banyak lebih terkonsentrasi pelayanan kuratif, Mbak Prita. Pelayanan kuratif karena dia melayani pasien BPJS.
Makanya namanya harusnya diganti jadi pusat pelayanan kesehatan. Kalau pusat kesehatan harusnya memang tugasnya cek kesehatan gratis, bukan mengobati orang yang sakit minta rujukan kepada Ya. BPJS gitu. Itu yang juga harus dirubah sehingga pada saat kemudian kita mengkonsentrasikan kepada puskesmas, kita punya puskesmas, kita punya namanya klinik praktek mandiri. Ya, itu tuh bisa dimanfaatkan juga untuk kemudian mendukung upaya program ini. Tinggal nanti pengaturan berkaitan dengan tentunya pengawasan di dalam program ini tentunya penting komunitas, maka ada infrastruktur yang juga harus dibutuhkan. Nah, problem selama ya. ini di puskesmas, tidak semua puskesmas terfasilitasi dengan infrastruktur yang bisa mendukung upaya pemeriksaan yang tadi disampaikan Mbak Prita. Nah, ini keluar dari teman-teman juga, wah kita suruh meriksa, tapi kita nggak ada alatnya umpamanya. Nah, ini yang saya kira juga menjadi sangat penting juga untuk bisa mendukung upaya program ini berhasil dengan baik. Nah, penguatan infrastrukturnya bagus sekali. Tapi masukan dari Dr. Adib ini bagaimana pemerintah mengejarnya juga? Bapak. Ya, sambil paralel terus dilakukan. Jadi ada penguatan infrastruktur, di sana ada alat-alat untuk cek kesehatan sendiri, dan kemudian juga internet. Internet juga perlu diperkuat karena bagaimanapun menggunakan juga jaringan internet untuk kemudian menjadi satu data tadi yang disampaikan Dr. Adib, bagaimana kita punya memiliki satu data bagaimana kondisi kesehatan nasional kita. Dan kalau dilihat sebenarnya Bapak Ibu juga para pemirsa di sini, ini nilai pemeriksaannya rata-rata 1 jutaan untuk pemeriksaannya per unitnya. Jadi ini benar-benar kado dari pemerintah yang tolong diambil. Sayang banget kalau nggak diambil ya, 1 jutaan untuk cek kesehatan gratis. Dan yang paling penting bukan nilai angka 1 jutaan, tapi ini memberikan sebuah warning bagaimana hidup yang lebih berkualitas bagi Bapak Ibu sekalian dan mencegah penyakit yang dampaknya kronis. Ya, karena ini kan butuh tadi infrastruktur, termasuk juga internet, alat dan sebagainya. Daerah-daerah mana saja yang jadi skema untuk awal, misalnya bulan pertama, lalu tahun pertama, mana saja yang dijangkau, Mbak Prita? Kalau terkait dengan teknis itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kementerian Kesehatan yang punya data lebih lengkap, begitu ya, bagaimana puskesmas kita. Nanti akan bisa ditanyakan lebih lanjut kepada teman-teman dari Kementerian Kesehatan, Friska. Tapi kalau target dari Pak Prabowo, dari Pak Presiden, ini bisa menjangkau seluruh Indonesia kapan, Mbak? Seluruhnya, dari awal sampai kemudian nanti masa akhir pemerintahan Pak Prabowo menginginkan agar seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan kado dari negara ini, cek kesehatan gratis. Memang PR-nya adalah selain infrastruktur, adalah juga tentunya bagaimana membangun kesadaran masyarakat. Ini PR juga, bagaimana masyarakat kemudian tidak takut begitu untuk cek kesehatan gratis. Karena kan kita tahu ya, masyarakat seringkali ketika cek kesehatan malah takut karena takut nanti ketahuan penyakitnya. Persiakan begitu kan ya Dok ya. Jadi bagaimana sebenarnya mengubah paradigma masyarakat ini agar lebih baik, percayalah, jika diketahui lebih awal. Nah, Dr. Adib, kan PR-nya agar simultan dikerjakan, agar targetnya Presiden bisa maksimal, itu apa sebenarnya yang harus dilakukan kalau dari sisi tenaga kesehatan? Pertama tadi infrastrukturnya, kedua juga mengubah paradigma masyarakat ini bukan hal yang mudah. Ya, jadi memang yang pertama harus kita siapkan fasilitasnya. Jadi fasilitas yang kemudian mendukung program ini ya. Jadi tentunya garda terdepannya adalah fasilitas pelayanan primer, FKTP. FKTP itu ada puskesmas, ada dokter praktek perorangan, ada dokter praktek mandiri, ada klinik ya. Dan itu mulai klinik pratama atau klinik utama. Nah, itu bisa dimanfaatkan semuanya untuk bisa mengakses. Karena accessibility ini menjadi satu kata kunci untuk semua bisa mendapatkan rasa equity, keadilan dalam mendapatkan program ini. Dan saya kira kalau kita bicara dari kesiapan dari Sabang sampai Merauke pasti siap. Cuman yang penting adalah pada saat kemudian ini perlu ada pemeriksaan. Nah, ini yang simultan sebenarnya saya sepakat karena memang gap-nya kita masih kadang masih terlalu jauh. Teman-teman yang di Jawa dengan yang di daerah wilayah timur, itu gap di dalam infrastruktur ini juga menjadi sangat penting khususnya terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan di pelayanan primernya ini. Dan yang ketiga adalah tadi kita merubah sekarang program bahwa puskesmas itu harus kita fokuskan pada upaya preventif promotif. Salah satunya ini. Sehingga kemudian unit yang berkaitan dengan pelayanan kesehatannya yang kuratifnya mungkin dikonsentrasikan dengan membagi 2 peran di puskesmas tadi. Ya, sehingga nanti puskesmas yang fungsinya untuk kuratif sama
si preventif ini. Karena kalau ini umpamanya ini bisa berjalan ini Mbak Prita, ini sangat luar biasa. Dan yang paling penting adalah tadi setelah follow up, ya follow up setelah ditemukan hasil medical check up-nya, terus kemudian pemeriksaan kesehatan kalau bisa ini ya, kalau nanti mungkin tergantung anggaran juga. Ada kalau konsep yang ada di luar negeri, di Jepang yang pernah kita diskusikan dengan teman-teman dari Japan Medical Association itu per years. Jadi ada yang setahun sekali, ada yang 2 tahun sekali kita periksa karena kita follow up untuk kesehatan tadi. Dan ini menjadi satu modal untuk kemudian kalau kita melakukan efisiensi terkait dengan pembiayaan kesehatan dan kita akan mendukung paradigma sehat, nggak ada yang sakit, maka saya yakin itu akan bisa sangat mengurangi banyak tentang beban biaya kesehatan. Karena kita selama ini terkonsentrasi beban biaya kesehatan di kuratif soalnya. Iya. Menunggu orang sakitnya gitu. Padahal kita harusnya membuat orang sehat. Jadi artinya untuk data kesehatan pun bisa lebih maju begitu ya, Dokter Adip ya, tidak menunggu kuratif dulu, ada penyakit yang dulu baru didata, tapi sebelumnya apa potensinya begitu ya? Betul. Jadi investasinya sekarang lebih baik investasi di sini dulu. Nggak usah investasi di kuratif dulu. Karena ini menjadi modal dasar untuk kemudian kita bisa menjaga kesehatan. Semakin banyak yang sehat, maka kemudian kita akan mengurangi beban biaya kesehatan di saat dia sakit. Tapi bicara soal investasi butuh modal yang besar, namanya invest di awal ya Mbak Prita. Kalau dari Kementerian Kesehatan menyebutkan ada 4,7 triliun rupiah dana yang disiapkan. Di tengah efisiensi ini bagaimana memastikan bahwa agar program ini bisa berjalan maksimal dan bahkan semakin banyak lagi yang bisa tersentuh oleh pemeriksaan kesehatan gratis, Mbak Prita? Iya, anggarannya tetap dilaksanakan dan memang ini kalau dikatakan tadi apa yang dikatakan oleh Dr. Adip ini benar sekali begitu ya. Kalau kita lihat hitung-hitungannya ya, anggaran yang disediakan 4,7 triliun dan kalau melihat bagaimana besaran subsidi kesehatan melalui JKN, Jaringan Kesehatan Nasional, per tahunnya itu kita mencapai 200 triliun. Jadi bayangkan perbedaannya 200 triliun, 4,7 triliun. Luar biasa. Gapnya sungguh luar biasa. Bukan hanya soal anggaran negara, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kehidupan pribadi per pribadi dari masyarakat Indonesia yang tentunya jika kemudian sakit, kita kerja tidak akan berkualitas. Dan kemudian jika kepala keluarga sakit tentunya akan berpengaruh kepada anggota keluarganya yang kemudian bisa mungkin pendapatannya berkurang dan sebagainya. Sehingga tagline dari program ini adalah satu sehat, semua sehat menjadi sangat relevan. Ketika satu anggota keluarga sehat, maka kemudian juga akan berdampak kepada kesehatan dari anggota keluarga yang lain. Kalau dari Dr. Adip, selain tadi yang sudah disampaikan, singkat saja, apa yang harus dilakukan dalam jangka pendek agar program ini bisa berjalan maksimal? Satu, menginformasikan, mengedukasi, itu yang paling penting. Tentang pentingan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Karena kita tidak hanya sekedar exciting-nya ini kan kalau kita lihat sebagian besar memang exciting di kota ya. Padahal nanti yang teman-teman atau masyarakat yang di daerah juga membutuhkan. Jadi edukasi ini perlu untuk kemudian semakin disebarluaskan sehingga masyarakat sudah bisa memahami terkait dengan kepentingan daripada pemeriksaan kesehatan gratis ini. Edukasi maksimal dan juga program ini diharapkan bisa berjalan maksimal menyentuh seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Mbak Prita Laura dan juga Dr. Adip Kumaydi. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Priska. Berikutnya saudara, kami akan kembali dengan sorotan lainnya. Tetap di Sapa Indonesia Malam. Bagaimana seharusnya pemerintahan Presiden Prabowo menyikapi tatip DPR yang dinilai bisa mencopot kepala lembaga negara? Kami bahas usai jeda bersama Randi Saputro di Sapa Indonesia Malam.